저희가 전 경기 때 좀 너무 어이없이 Padahal belum main. Begini pengakuan aneh dan konyol pemain JS Caltex Jelang lawan Red Sparks di V-League 2025. Jakarta Pertamina Enduro pecundangi Popsivo Polwan di perebutan tiket Final Four Proliga 2025. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Semuanya dibuat heran. Han Sujin sangat berani bilang gini soal JS Caltex lawan Red Sparks di V-League 2025. Libero andalan GS Caltex Han Sujin mengaku timnya siap tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan saat menghadapi Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Meskipun harus bermain di hadapan ribuan supporter tuan rumah, Han Sujin menegaskan bahwa tekanan justru menjadi motivasi bagi timnya. Atmosfer di kandang Red Sparks memang selalu intens, tapi itu tidak membuat kami gentar. Justru, kami lebih termotivasi untuk membuktikan kemampuan kami di lapangan, ujar Han Sujin. JS Caltex saat ini berada di posisi bawah klasemen sementara Liga Voli Korea, sedangkan dari Red Sparks yang bertengger di posisi ketiga. Di sisi lain, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang, Red Sparks akan melakoni laga penutup pada putaran kelima Liga Voli Korea musim 2024-2025. Persaingan menuju ke babak playoff sudah memasuki laga-laga terakhir yang sangat menentukan. Sejauh ini baru Incheon Haeunkook Live Pink Spiders yang dipastikan akan berlaga pada turnamen musim semi dan tinggal menunggu kepastian untuk menjuarai musim reguler. Sementara Red Sparks, nasibnya akan ditentukan saat menjamu GS Caltex Seoul KEXX dalam laga kandang di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025. Megawati Hangestri Pertiwi DKK butuh meraih kemenangan untuk mempermudah langkah mereka saat memasuki putaran ke-6. Jika kemenangan mampu diraih, peluang untuk finish di peringkat kedua untuk makin besar. Menang 3-2 pun, Red Sparks akan naik ke peringkat 2 klasemen. Tambahan 2 poin akan membuat perolehan poin Red Sparks sama dengan Suwon Hyundai ENC Hill State, yakni 57 angka. Namun, posisi Red Sparks akan lebih baik karena unggul dalam jumlah kemenangan daripada tim juara bertahan itu. Megawati Hangestri Pertiwi DKK bakal makin berada di atas angin jika meraih kemenangan dengan skor 3-0 atau 3-1 atas JS Caltex. Tambahan 3 poin akan membuat Megawati di KK tak hanya naik ke peringkat kedua, tetapi juga memperlebar jarak atas tim peringkat 4, Hwaseong IBK Altos. Akan menjadi 21 poin dengan sisa 6 laga pada putaran kelima, satu kaki Red Sparks berada di babak playoff. Secara matematis, IBK Altos bisa memotong gap hingga 18 poin untuk tetap menjaga peluang lolos lewat jalur semi playoff alias menantang tim peringkat 3. Namun, tim besutan Kim Ho Chul tampaknya cukup sulit untuk melakukan sapu bersih mengingat skuad mereka yang sedang mengalami krisis. Tak hanya kalah 12 kali di 13 laga terakhir, IBK Altos langsung melakoni laga tandang nan sulit pada start mereka di putaran ke-6. IBK Altos bakal menantang Incheon Haeunkook Live Pink Spiders yang berada di tren sebaliknya, yaitu lupa kalah dengan 10 kemenangan beruntun. Meski begitu, Red Sparks juga harus segera berbenah setelah tampil buruk di 2 laga terakhir, kontra Gimcheon Korea Expressway High Pass dan Gwangju AI Paper Savings Bank. Situasi makin runyam karena suasana di dalam tim Red Force justru suram dengan interaksi dingin antara pelatih Ko Hae-jin dengan para pemainnya. Red Sparks tidak akan mudah untuk mengatasi perlawanan JS Caltex walau lawan masih menghuni dasar klasemen. JS Caltex memiliki senjata mematikan dengan kehadiran speaker asal Kuba, Giselle Silva, sebagai mesin poin mereka dalam 2 musim terakhir. Giselle Silva bahkan memuncaki daftar top skor musim ini dengan torehan 789 poin. Sementara musim lalu dia berhasil mengoleksi 1005 poin. Maka dari itu, kesalahan sedikit saja dari para pemain Red Sparks akan bisa berbahaya pada hasil pertandingan nanti.
Jakarta Pertamina Enduro pecundangi Popsivo Polwan di perebutan tiket Final Four Proliga 2025. Jakarta Pertamina Enduro memastikan diri lolos ke Final Four setelah memutus rekor tak terkalahkan Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025. Jakarta Pertamina Enduro mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan dalam pekan terakhir babak reguler Proliga 2025 di GOR PSCC, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 21 Februari 2025. Kemenangan dengan skor 3-1 berarti krusial untuk Pertamina Enduro yang harus menjaga posisinya di 4 besar. Pertandingan tidak berjalan mudah, apalagi Popsivo belum merasakan kekalahan dalam 10 laga sejak awal musim. Persaingan berlangsung dengan ketat sejak awal. Set pertama pun sudah mencapai skor setting. Dari skor 24-24, Popsivo mengambil keuntungan lebih dulu berkat spike Betania de la Cruz. Junaida Santi unjuk gigi. Spiker belia Pertamina Enduro itu merespons dengan spike tajam untuk membawa timnya menyamakan skor dan kemudian set point di 27-26 dari blok. Akan tetapi, kegagalan melakukan spike yang diikuti error service membuat Santi ditarik untuk digantikan oleh Nurlaili Kusumah Diningrat. Laga masih alot hingga melewati poin 30. Dimasukkan lagi di posisi 4, Santi membayar kesalahan dengan spike yang menutup set pertama. Kejar-kejaran skor berlanjut ke set kedua. Popsivo dapat membuka keunggulan hingga memimpin 8-6 pada technical time out. Enduro tetap melawan. Tim asuhan Buelen Karslioglu tersebut menjaga selisih poin tetap rapat di 2-3 angka hingga skor 16-13. Popsivo menegaskan keunggulannya. Selisih skor diperlebar menjadi 2 kali lipat di 21-15. Bola tip Betania yang menembus blok 3 pemain Enduro mengubah skor menjadi 22-15. Enduro belum bangkit. Antisipasi Betania terhadap bola overpass menghasilkan set point di 24-15. Error dari net fault lawan membawa Popsivo menyamakan skor set menjadi 1-1. Enduro melawan lagi pada set ketiga. Permainan mereka Tisha Amalia Putri Dukuku kembali solid hingga sudah unggul jauh 8-2 pada technical time out. Jarak 6 angka ini bertahan hingga skor 16-10. Junaida Santi tampil gacor dengan mencetak 18 poin untuk sementara, terbanyak di laga ini. Santi ditarik, gantian Erika Staunton yang menyala. Spike Erika membuat Popsivo makin tertinggal di 24-16. Serangan sukses dari Santi dari posisi 4 mengubah skor set menjadi 2-1. Enduro membawa momentum bagus ke set keempat. Popsivo menolak untuk kalah dengan menyamakan skor di 10-10. Namun Enduro menjauh lagi dengan 14-11. Back attack dari Erika Staunton membawa Enduro mimpin 16-13. Staunton sudah mencetak 20 poin, sedangkan Santi menambah torehannya menjadi 27 poin. Enduro telah mengumpulkan 6 kemenangan dengan 19 poin. Catatan kemenangan dan poin mereka hanya bisa disamai oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di urutan kelima. Dalam posisi tersebut, Enduro tetap akan mendapat posisi lebih baik karena unggul dalam rasio set, minimal 1,15 atas Petrokimia, maksimal 1,09. Skenario ini tidak berubah meski Enduro kalah 3 set langsung di laga terakhir mereka kontra Jakarta Electric PLN. 2 slot tersisa di Final Four kini diperebutkan oleh Jakarta Livin Mandiri dan Petrokimia.